Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan kembali lagi kita ngobrol dalam membaca berita di balik berita ya, program Off the Record dan masih bersama kami terus, saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih. Dalam perjumpaan ini kita akan berdiskusi kembali ya, Mas Resu, Ya, ya, melanjutkan yang sudah-sudah, tapi juga ada yang baru nih yang akan kita diskusikan. ya. Saya ikuti juga perkembangan ya, bencana banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera Barat itu angkanya terus meningkat ya korbannya Mbak ya. Jadi Iya. angkanya cukup besar dan saya kira ini termasuk salah satu bencana yang cukup besar yang perlu mendapat perhatian dari nasional ini Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Karena baru ditemukan lagi kan Mas Hersus, Hmm. ya para korbannya ini kan terus dicari begitu, dan Ya, ini iya, udah iya. bukan apa namanya, tim bencana daerah lagi, tapi tim bencana nasional yang sudah turun ke sana. Bahkan Ibu Risma juga sudah turun menginginkan supaya masyarakat itu dievakuasi begitu Mas Hersu. Nanti kita bicarakan soal bagaimana prediksi BMKG begitu, dan juga pengakuan dari Menko Muhajir PMK. Effendi. Ya. Iya, yang mengatakan bahwa ini ada unsur kelalaian juga dari pemerintah begitu Mas Hersu, karena seperti kita ketahui kalau habis ada bencana berupa erupsi yang kita tahu itu terjadi pada bulan bulan Desember ya kalau tidak salah Mas Hersu, tahun yang lalu, itu ketika ada puluhan mahasiswa dan juga masyarakat yang melakukan pendakian di Gunung Marapi itu kan tewas begitu karena adanya erupsi besar. Ketika itu kita waktu Ya, itu ya. membicarakan soal itu juga begitu, dan seharusnya seperti yang terjadi di Bromo, terjadi juga di Gunung Merapi, di Jogja dan Jawa Tengah. Biasanya kalau sehabis ada erupsi besar seperti itu, pasti akan diikuti dengan banjir lahar dingin. Nah, mitigasi ini yang rupanya lalai dilakukan. Ya, oke. Selain soal itu, saya kira masih soal soal politik ini juga cukup menarik ya. Ya. Kalau kita ini kan kemarin kita membahas soal pilkada juga ya, dan ada tanda-tandanya ini pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi itu bakal maju juga ya. Kita sih mencium gelagatnya ini polanya, soalnya kenapa kita sebut seperti itu, mirip dengan cara Pak Jokowi ya. Untuk kalau ditanya soal politik dia menjawab bahwa dia tidak nggak mikir lah. Kalau Pak Jokowi dulu kan nanya kalau waktu capres nggak mikir copres. Kalau ini dia ditanya, saya mau kerja aja, kata Heru Budi kan begitu. Tapi kalau lembaga-lembaga survei sudah mulai buat semacam publikasi tentang kepuasan dari terhadap Heru Budi. Ini yang seru, dan tingkat kepuasan hasil lembaga survei itu berbeda jauh sekali dengan cuitan-cuitan dari para netizen ya di media sosial ya, yang selama selama beberapa bulan terakhir ini ketika banjir dari Jakarta itu kan semua merujak Heru Budi. Tapi menurut lembaga survei ini kinerjanya kepuasannya 60% gitu ya Mbak. Nanti ini awal aja 60%, ketika nggak ada yang protes nanti pasti akan dinaikin dan lama-lama nanti 80%. Tapi saya ingatkan jangan menyaingi Pak Jokowi yang disebut oleh Kodari kemarin sampai 90% ya. Please jangan lakukan itu ya Pak lembaga survei ya. Iya, iya, ini penyebutan 60% aja ini sudah mengejutkan begitu ya Mas Hersu. Dan apa iya begitu kan, karena kalau berdasarkan kinerja selama ini kan banyak sekali kontroversi begitu. Yang pertama, titipan dari Pak Jokowi itu kan ada supaya diatasi masalah kemacetan, polusi, banjir dan sebagainya. Itu kita lihat ternyata malah tambah parah begitu di masa Pak Heru Budi. Dan kemudian juga ada gugatan misalnya dari komunitas Bike to Work begitu Mas Hersu. Nanti kita bisa apa saja unsur gugatannya, begitu juga polemik yang mengancam ribuan dari mahasiswa penerima kartu Jakarta mahasiswa unggul itu yang kemudian Ya. dipangkas oleh Heru Budi. Nah, ini juga menimbulkan banyak sekali ancaman putus kuliah begitu dari anak-anak di Jakarta mahasiswa yang kemudian mereka kan memang sekolahnya tidak selalu di Jakarta tapi bisa di daerah, tapi mereka mendapatkan beasiswa selama ini begitu. Jadi ini apa iya sih 60% itu apa namanya tingkat kepuasan loh, ini ke tingkat Ya, kepuasan tapi dari ini pokoknya kita pakemnya ini persis Pak Jokowi deh kita. Jadi kita bisa menduga bahwa Heru Budi memang sedang bersiap-siap untuk maju Pilgub DKI Jakarta. Kira-kira begitu ya Mbak Agi, dan ini kan berkaitan dengan kepentingannya Pak Jokowi kan membangun bukan hanya dinasti yang disebut Pak Jokowi itu kan bukan hanya anak dan menantu, tetapi juga orang-orang dekatnya begitu ya Mbak Agi ya. Oke, di luar itu topik apa lagi yang mau kita bahas?
Di luar itu mungkin kita masih ramai Mas Hersu dengan persidangan Sil atau Sahrul Oh iya Yassin iya, saya dan geleng-geleng sebagainya. kepala deh lihat fakta-fakta yang muncul di persidangan itu ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, iya, ini luar luar biasa sekali ini Mas Hersu. Jadi kita, waduh, ini kementerian yang lain seperti apa ya? Karena ini masalah rumah tangga begitu, bahkan yang paling apa ya, masalah-masalah soal yang nggak terpikirkan oleh kita begitu, itu kok semuanya dibiayai oleh Kementan, bahkan beberapa itu dibiayai dari kantong pribadi pejabat di bawah Syahrul Yassin Limpo begitu kan, karena sudah tidak ada lagi dana di Kementan budget begitu ya yang biasanya itu ada petty cash dan sebagainya itu sudah tidak ada. Bahkan untuk pembiayaan itu bisa mencapai ratusan juta yang dikeluarkan dari kantong masing-masing. Ini luar biasa dan kemudian Mas Hersu yang juga terungkap belakangan ini kan bahwa ada aliran dana sebesar 850 juta ke Partai Nasdem begitu ya, dikatakan yang menerima adalah Joyce Triatman, ini adalah wakil dari Sahroni yaitu wakil bendahara umum begitu, dan kemudian dikatakan oleh pihak yang bersaksi begitu di pengadilan itu bahwa ada tanda terima dengan stempel Nasdem. Wah, ini bahaya sekali begitu. Makanya terus kemudian ada saran begitu Mas Hersu dari tim pembela demokrasi Indonesia agar ini dilanjutkan, KPK bertindak begitu dan bekerja sama dengan PPATK juga dan sebagainya begitu, dan kemudian juga ada seruan supaya Partai Nasdem ini dibubarkan. Ya, ini wajar saja ya Mas Hersu karena ini memang korupsinya sudah, masa ada orang korupsi dan kemudian terungkap demikian banyak begitu. Ini Partai Nasdemnya sendiri tidak tahu begitu bahwa ada kadernya yang seorang menteri memiliki perilaku demikian, dari mulai sunatan, dari mulai beli bunga begitu ya, ulang tahun gitu, baik anak maupun cucu, renovasi kamar anak, apa namanya, cicilan mobil Alphard milik anaknya yang 46 juta atau apa per bulan itu semuanya dibayar oleh Kementan. Ini luar biasa perilaku semacam ini. Saya kira memang itu sih mungkin bikin kita geleng-geleng kepala, tapi soal yang dugaan ada dana masuk ke Nasdem itu yang saya kira jadi serius ya Mbak Agi ya kan, dan itu kan sebenarnya sudah sejak awal tuh ramai diperbincangkan dan pada waktu itu dibantah oleh bendaharanya Nasdem ya, Ahmad Saroni pada waktu itu ya, dia mengakui ada duit yang masuk tapi kata dia itu sudah dikembalikan ya kalau nggak salah begitu ya Mbak waktu itu ya Mbak Agi. Iya, Ya, oke. betul, dan memang sudah dikembalikan Mas Ersu. Tapi ini kan hal yang lain lagi yang sekarang apa terungkap di pengadilan tersebut. Yes, oke. Mari kita topik-topik itu tadi ya cukup ya Mbak Agi ya, atau masih ada yang lain yang Iya, iya, sepertinya itu cukup ya Mas Ersu. Oke, kita mulai dari mana nih Mbak Agi? Mungkin dari bencana ya, karena Oke. bencana Sumbar ini kan masih terus dicari korbannya begitu, dan kemudian juga ada pengumuman dari BMKG bahwa dalam sepekan ke depan, yaitu sampai sekitar tanggal 20 begitu Mas Hersu, itu masih akan ada hujan deras begitu di sana di Sumbar, dan kemudian ini bisa dikhawatirkan akan menimbulkan banjir lahar dingin susulan. Bahkan dikhawatirkan banjir lahar dinginnya itu lebih besar begitu. Jadi wajar kalau seandainya kemudian sekarang Menteri Sosial Tri Risma hari ini itu datang ke lokasi dan kemudian menyarankan agar ini semua penduduk di sana yang masih selamat begitu, yang rumahnya, tapi bahkan kalau kita lihat di video-video itu sudah berada di titik apa kayak di tepi jurang dari lereng-lereng dan juga jalan-jalan aspal yang terpangkas yang hilang begitu saja, begitu jalur-jalur jalan itu bisa jatuh dan kemudian membentuk seperti semacam lembah begitu ya Mas Hersu yang dalam begitu. Nah, ini memang sangat mengkhawatirkan situasi di lapangan Mas Hersu, dan kemudian ada pengakuan dari Menko Muhadjir Effendi, Menko PMK begitu ya, yang dirinya mengatakan bahwa ya memang betul ini ada kelalaian semacam itu dari pemerintah. Dia mengatakan memang sudah bisa dipastikan sebetulnya kalau habis erupsi kemudian ada banjir, itu pasti nanti akan diikuti dengan beludaknya lahar dingin. Kemarin mungkin kita agak lengah katanya. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga walaupun sangat menyakitkan. Ini
Indonesia ini kan negeri bencana, orang mengatakan demikian Mas Hersu. Ring of Fire di seluruh negara di dunia ini kita paling tinggi begitu. Jumlah gunung berapi di Indonesia yang aktif ya itu sangat tinggi. Bahkan peneliti-peneliti dari luar itu ada yang mengatakan mereka yang ahli vulkanologi mereka belum menjadi ahli kalau mereka belum datang ke Indonesia dan menyaksikan aktivitas gunung berapi di Indonesia. Tapi kita sendiri kenapa bisa sampai terjadi seperti ini begitu? Seharusnya mitigasi ini sudah berjalan dan sudah rutin dan kan ini sesuatu yang rutin, gunung meletus, erupsi dan sebagainya, Mas Irsu. Oke, nah yang tentu saja kita tentu berduka untuk para keluarga Ya. yang ditinggalkan korban dan mudah-mudahan mereka-mereka yang masih hilang itu kan masih dilaporkan itu segera bisa ditemukan ya dan syukur kalau Ya. bisa ditemukan dalam kondisi yang masih hidup gitu Mbak Agi. Nah, soal bencana ini saya kira ini memang problem kita yang harusnya kita tidak bisa menyalahkan lagi alam itu harus diantisipasi karena kan sebenarnya bukan hanya Indonesia ya yang hidup dalam ring of fire itu seperti Jepang misalnya itu kan juga wilayah yang sering banget dilanda bencana tetapi bagaimana kita melihat mereka itu mempersiapkan menghadapi bencana itu luar biasa bahkan mulai anak-anak sejak masih sekolah di TK itu saja udah mulai dilatih dipersiapkan bagaimana mereka menghadapi bencana simulasinya saya kira kita mestinya harus sudah masuk mulai tahapan semacam itu jangan kemudian setiap kali terjadi bencana dan kemudian kita menyesali apalagi kemudian saling menyalahkan Mbak. Iya iya betul. Kalau saya melihat Mas Hersu, ini seharusnya mitigasi semacam itu atau simulasi semacam itu diberlakukan di sekolah dan menjadi mata mata pelajaran yang Ya wajib. kurikulum wajib lah gitu ya. Lokal begitu ya, kurikulum wajib lokal. Jadi kurikulum wajib lokal untuk mitigasi misalnya di daerah yang memang langganan gempa bumi, maka kemudian mitigasinya belajar untuk bagaimana simulasi kalau terjadi gempa bumi. Begitu juga di daerah-daerah dekat Gunung Merapi begitu ya yang banjir lahar dinginnya sudah berkali-kali terjadi. Ini bahkan Pak Muhajir juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat dia mengatakan bahwa pemerintah akan mencari solusi begitu ya, mengklaim akan mencari solusi soal bencana ini yang permanen. Dia mengatakan demikian. Tapi dia pun mengakui bahwa karena tidak ingin terjadi berulang-ulang. Ciri kebodohan itu adalah kesalahan yang terjadi berulang-ulang. Dia sendiri mengatakan seperti itu. Akhirnya menyadari begitu Mas Irsu karena memang ini sudah berulang-ulang dan satu lagi ini seperti yang disebutkan tadi. Sebelumnya ini kan terjadi ini Mas Irsu erupsi di Gunung Merapi itu kan sudah bencana yang sangat dahsyat bahkan menjadi sorotan di media luar negeri begitu. Seharusnya ini sudah dilakukan mitigasi semacam ini apalagi kita tahu bahwa kalau tidak salah saya membaca bahwa ada 28 sungai begitu ya kalau dari hulunya dari Gunung Merapi itu yang kemudian mereka melintasi kota-kota di sekitarnya begitu dan menjadi sesuatu hal yang wajar kalau kemudian ada beberapa kota yang terdampak Padang Panjang, Tanah Datar, Agam dan sebagainya begitu. Ya. Oke, Mbak Agi, kita tinggalkan saudara-saudara kita di Sumatera Barat dengan doa ya, mudah-mudahan tetap semangat, tetap tabah menghadapi bencana itu dan tentu saja itu mesti mulai dari sekarang seperti itu rekomendasi-rekomendasi tentang bagaimana mitigasi bencana itu yang harusnya mulai dilakukan. Oke, kita pindah ke topik yang mana dulu nih Mbak Agi soal Pak Heru Budi ini menarik nih Mas Hersu. Oke, nah ini seru ini. Gimana gini ya? Mas Hersu kalau soal Pak Heru Budi itu langsung happy gitu, ketawa-ketawa karena memang ini iya seru dan unik juga begitu ya. Jadi ini Pak Heru Budi ini kan oleh sebuah lembaga survei, Lembaga Arus Survei Indonesia begitu namanya Mas Hersu. Sebetulnya lembaga ini tidak asing lagi untuk melakukan survei terhadap kinerja Pak Heru Budi. Jadi kurang lebih 6 bulan gitu ya setelah dia dilantik oleh Pak Jokowi dulu juga sudah dilakukan survei dan kemudian dikatakan bahwa kinerjanya bagus gitu ya. Kinerjanya tapi ini saya catatan dulu kita jarang dengar ya untuk di survei yang lain ya gitu ya. Betul, untuk survei-survei nasional atau apa kita jarang mendengar. Tapi kalau untuk di Jakarta saya pernah membaca juga hasil surveinya yang lalu begitu Mas Hersu bahwa kinerjanya bagus, baik begitu. Dan sekarang ini lagi-lagi ada hasil survei begitu yang di mana tingkat kepuasan terhadap kinerja dari Pak Heru Budi ini mencapai 60%. Ini untuk hasil kinerja yang tingkat daerah ini luar biasa Mas Hersu. Dan apalagi PJ.
Iya, apalagi ini PJ ya, dan dia baru 1,5 tahun begitu kan, menjabat gitu sebagai penjabat, dan kemudian banyak sekali polemik ketika saat dia menjabat. Jadi kita juga mempertanyakan ini siapa saja yang menjadi koresponden. Kabarnya korespondennya ada sekitar 400 begitu, dan siapa yang mendanai survei tersebut begitu kan? Itu layak untuk kita pertanyakan. Dan hasil survei itu juga menunjukkan Mas Hersu bahwa tingkat popularitas itu Anies masih di nomor 1 begitu ya, dan nomor 2 itu adalah Ridwan Kamil kalau tidak salah, berikutnya adalah Heru Budi begitu. Tapi untuk elektabilitas itu Anies kalah dari Ridwan Kamil gitu. Ridwan Kamil nomor 1, Anies nomor 2 begitu ya, dan seterusnya Heru Budi dan sebagainya begitu. Tapi nama Heru Budi ini masuk ke dalam pantauan gitu Mas Irsu, apalagi disebutkan popularitasnya, tingkat kepuasannya gitu mencapai 60% itu tadi. Nah, ini yang kemudian mendapat sorotan juga Mas Irsu dari Ucok Sky Kadafi begitu. Ini adalah seorang aktivis ya. Kita tahu Ucok ini kan memang sering membuat analisa mengenai data mengenai budget gitu di pemerintahan daerah maupun pusat. Jadi Ucok, direktur dari Center for Budget Analysis ini mengatakan bahwa Heru Budi ini pantas untuk untuk disidik begitu oleh KPK. Dia mengatakan demikian karena kinerjanya yang dia lihat gitu itu adalah justru dalam soal dia merenovasi ruang kerja dan juga rumah dinas Mas Hersu yang menghabiskan 4, miliar rupiah begitu. Jadi dia mengatakan seperti ini, saya kutip saja. Namun biarpun begitu sebelumnya dia mengatakan bahwa Heru Budi ini selama bekerja 1,5 tahun belum melakukan terobosan gitu ya, apapun buat rakyat Indonesia, dan kemudian dia sambung, namun biarpun begitu masih ada loh kinerja prestasi yang patut dikasih jempol alias penghargaan oleh Pak Jokowi. Saya rasa ini sarkas juga ya, oleh Pak Jokowi dan Mendagri kepada Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya mampu melakukan renovasi ruang kerja dan rehabilitasi maupun restorasi dinas Gubernur DKI Jakarta. Ini kata Ucok, yang menurut dia tidak tanggung-tanggung realisasi dari anggaran renovasi ruang kerja gubernur itu untuk rehabilitasi dan restorasi rumah dinas saja tahun 2023-2024 itu sudah menghabiskan sekitar 4,5 miliar. Ini luar biasa ya Mas Hersu, ini tinggi begitu nilai-nilai ini di masa apalagi Indonesia sedang seperti ini, dan kemudian juga banyak sekali kebutuhan di DKI ya. Kemudian menurut Ucok, proyek renovasi ruang kerja PJ Gubernur itu mengurus anggaran sebesar 306 juta itu untuk ruang kerjanya ya. Sedangkan untuk rehabilitasi maupun restorasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta sudah mengambur-amburkan duit pajak sekitar 3 miliar 87 juta. Dan ditambah lagi sekitar 1,1 miliar itu untuk pengawasan restorasi rumah dinas gubernur. Jadi kalau seandainya dijumlahkan memang nilainya mencapai 4, miliar rupiah. Tapi saya kira ini yang paling penting kita lihat ya, bahwa tadi sinyal bahwa ada tanda-tanda bahwa Heru Budi ini kelihatannya dipersiapkan untuk Ya. maju ke Pilgub DKI Jakarta. Kita menyatakan dipersiapkan itu karena kaitannya dengan Pak Jokowi kan, begitu ya. Betul. Dan ini banyak loh beberapa daerah yang disebutkan juga bahwa Pak orang-orang yang Pak Jokowi itu siapkan. Terus saya misalnya membaca juga Kapolda Jawa Tengah ya. Itu juga yang dikenal sebagai geng Solo juga kan gitu, juga itu sedang disiapkan untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ya tidak lepas dari itu, saya kira bagaimana Pak Jokowi tetap ingin melanjutkan dinastinya, tidak hanya menempatkan anaknya di puncak kekuasaan, yakni jadi wakil presiden dan nanti pada gilirannya di presiden, tapi menjadikan orang-orang dekatnya itu yang menjadi kepala-kepala daerah, dan ini bisa jadi sebagai pengaman begitu ya. Kalau kita lihat kalau zaman dulu kan bisa, dalam zaman kerajaan dulu kalau dinasti itu kira-kira ini ada yang rajanya dan kemudian ada adipati-adipatinya, begitulah yang ada di wilayah sekelilingnya itu yang mengamankan sang rajanya. Saya kira kita mesti duga semacam itu gitu, apalagi gayanya kok mirip banget gitu ya, ketika ditanya diteriakin dalam satu tempatan, diteriakin calon gubernur, dia menyatakan dia mau fokus kerja, seperti tadi saya singgung Pak Jokowi bilang juga dulu nggak mikir capres, akhirnya ternyata dia maju jadi
dari presiden kan begitu. Dan sama juga seperti kayak Gibran ketika ditanya kan begitu, waktu itu belum cukup umur, belum cukup ilmu. Terus Pak Jokowi juga begitu, jawabannya yang sama juga. Saya kira kemudian kita tahu seperti apa yang terjadi pada Gibran. Coba saya sih pengen ada teman wartawan nanyain kepada Pak Jokowi misalnya, ditanya apakah betul Pak Heru Budi disiapkan oleh Pak Jokowi untuk jadi gubernur DKI, gubernur Jakarta. Saya pengen tahu jawabannya seperti apa. Walaupun kita sudah bisa menduga jawabannya nanti. Iya ya, ketika ditanya wartawan ya soal namanya yang masuk ke dalam list pantauan dari lembaga survei tersebut, dia mengatakan bahwa ya biar alam semesta yang menjawab, kurang lebih demikian begitu Mas Hersu. Jadi tidak mau menjawab secara eksplisit begitu. Dan ini saya mau lanjutkan yang sebelumnya tadi Mas Hersu ya soal Ucok ini. Jadi ini saya baca di media, ini memang dia melakukan pengamatan begitu ya. Jadi soal dana 4,5 miliar tersebut, jadi rupanya yang paling cerdik menurut Ucok bahwa agar realisasi anggaran tersebut terkesan aman dan atau tidak terlalu gede alias mahal di mata publik, maka diakali alias dibuat sumber alokasi berasal dari 2 dinas atau 2 lembaga di bawah Pemprov DKI begitu. Dan ini seperti misalnya renovasi untuk ruang kerja PJ Gubernur tersebut berasal dari Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tentunya. Dan sedangkan untuk sumber anggaran untuk rehabilitasi dan restorasi rumah dinas gubernur tersebut berasal dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan begitu. Jadi ini seolah-olah itu jadi kan kalau dibagi menjadi 2 jadi tidak terlalu besar begitu. Jadi ya ini memang apa ya namanya Mas Hersu, kalau melihat apa yang dilakukan selama ini, kita sedikit saja ya, kita menengok apa sih kondisi selama Heru Budi ini menjabat begitu. Misalnya tadi kita sudah singgung komunitas Bike to Work atau BUW begitu ya. BUW ini mengatakan bahwa sudah menguasakan ke Amar Law Firm begitu ya. Kemudian dia melakukan gugatan ke PT UN pada waktu itu, dan kemudian apa saja kenapa sampai melakukan gugatan tersebut, yaitu misalnya dirinci. Pada November 22 itu ada pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda yang semula 38 miliar kemudian dienolkan. Kemudian pada April 2023 itu Heru Budi melakukan rekayasa lalu lintas di pertigaan lampu merah Santa Jakarta Selatan, membongkar pedestrian dan jalur sepeda, tapi karena kemudian terjadi kemacetan panjang yang luar biasa yang belum pernah terjadi, akhirnya itu dikembalikan lagi begitu, dibangun kembali. Ini kan konyol Mas Hersu karena tidak melalui studi sebelumnya begitu. Kemudian pada Mei 2023 18 ruas jalan di ibu kota diperintahkan diaspal ulang. Itu katanya dalihnya adalah untuk KTT ASEAN gitu. Tapi menutup jalur sepeda dan tidak dikembalikan lagi seperti semula. Kemudian Oktober 2023 di Sub DKI juga membongkar stick-on pembatas jalur sepeda di 13 jalur sepeda. Nah, selain itu juga masih ada lagi yang lainnya Mas Hersu, seperti misalnya yang akhir-akhir ini terjadi dan menjadi sorotan adalah kondom yang berserakan di ruang terbuka hijau yang ada di Jalan Pangeran Tubagus Angke kalau tidak salah ya itu. Dan kemudian walaupun itu di bawah pemerintahan Wali Kota Jakarta Barat, tapi tetap saja ini di bawah pengawasan Pak Gubernur juga begitu. Dan kemudian setelah di prostitusi yang marak di situ begitu, setelah dibersihkan masih itu, tapi ternyata tetap masih berlangsung, masyarakat setempat mengatakan demikian. Belum lagi polemik dijabutnya bantuan kartu Jakarta mahasiswa unggul yang jumlahnya ribuan dan mengancam ribuan mahasiswa putus kuliah. Ini luar biasa apa yang dilakukan dia selama ini begitu juga. Jakarta tidak terhindar dari banjir dan bahkan makin parah, dan Heru Budi sendiri juga sudah mengatakan bahwa Jakarta itu tidak tidak mungkin terhindar dari banjir, dia mengatakan demikian. Begitu juga soal kemampuan dia dalam mengatasi kemacetan di DKI yang juga malah tambah parah juga begitu Mas Hersu. Jadi ini memang catatan-catatan ini membuat kita heran bagaimana kemudian tingkat kepuasan terhadap kinerja PJ Heru Budi ini bisa mencapai 60%. Oke, Mbak Agi, saya kira dari sini kan kita tahu lah ini survei-survei semacam ini kan permainan biasa lah dalam rangka ini jangan dianggap bahwa ini akan survei yang pertama nanti akan muncul berikutnya seperti saya sebut, nanti grafiknya akan naik terus gitu, dan kemudian nanti pasti munculnya bukan hanya soal survei tapi elektabilitasnya juga pasti nanti akan juga merangkak naik. Itu biasalah, nggak usah terlampau
nggak terlampau Heran kaget. ya, nggak usah Ya, heran. ya. Oke, jadi kita udah mulai tahu ya, tinggal nanti partainya mana. Gitu. Tapi kalau dia diinginkan oleh Pak Jokowi, saya kira gampang dia nanti mencari partainya. Bahkan nama-nama yang mungkin terkenal, orang seperti Ridwan Kamil dan sebagainya, kalau yang maunya Pak Jokowi itu Heru Budi ya bisa tersingkir nanti orang seperti dia gitu. Apalagi Anies Baswedan kita belum kan gitu ya. Ya. Oke, Iya. kita pindah ke topik yang berikutnya Mbak Agi ya. Iya ya, topik berikutnya ini agak-agak ini ya Mas Irsu, apa namanya, sebetulnya sudah tidak mengejutkan lagi begitu ya, Ya, tapi kemudian terungkap kembali begitu kan. Sebelumnya sudah diduga bahwa dari sekian banyak aliran duit dari Syahrul Yassin Limpo ini pasti mengalir juga ke Nasdem begitu kan. Tapi kan uangnya sudah dikembalikan ketika itu oleh bendahara Nasdem yaitu Sahroni begitu. Tapi pada pekan ini pada persidangan begitu di Tipikor itu kembali terungkap begitu Mas Hersu bahwa memang ada aliran duit haram tersebut dari SIL begitu kepada Syahrul Yassin Nasdem. Limpo ya Mbak maksudnya ya. Syahrul Kepanjangan Yassin aja. Limpo. Iya, iya. Iya, ini sekarang karena setiap hari menjadi pemberitaan, jadi akronim S SIL atau SYL itu kemudian sudah menjadi hal yang biasa begitu ya. Orang langsung tahu kalau SYL itu adalah Syahrul Yassin Limpo. Ini jadi terkenal sekali Bapak ini. Jadi memang ada di persidangan begitu Mas Hersu ini terungkap bahwa ada aliran dana 850 juta begitu ya Mas Hersu yang diduga kemudian oleh para pengamat ini digunakan untuk pembiayaan hari ulang tahun Partai Nasdem begitu. Memang nilainya tidak mencapai miliaran seperti SIL sendiri ini kan diduga dia menerima gratifikasi sampai puluhan miliar begitu. Ini nilai 44 miliar lebih gitu. Ya. Iya, 40 miliar lebih begitu. Nah, ini nilainya di bawah 1 miliar, tapi tetap saja Mas Hersu, aliran dana ini adalah kepada partai dan kemudian ketika dipertanyakan oleh hakim gitu, ini ada tanda terimanya. Kemudian dengan cap Partai Nasdem begitu ya, yang artinya diterima secara resmi. Nah, ini yang kita pertanyakan, Nasdem tahu nggak nih uangnya berasal dari mana begitu kan? Kalau seandainya Nasdem ini tahu uangnya berasal dari mana, nah ini menjadi bahaya begitu Mas Hersu. Pernyataan ini diungkap oleh Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan yaitu Sukim Supandi. Ini Sukim Supandi ini membeberkan banyak sekali begitu ya perilaku dari SIL ini dan dia mengatakan itu adalah permintaan Pak Kasdi. Pak Kasdi ini atasannya. Kasdi yang juga Subagiono ini ya, maksudnya ya. Iya, Kasdi Subagiono betul. Nah, dia mengatakan permintaan Pak Kasdi ini juga untuk menyelesaikan uang ke Bu Joyce sekitar 800 juta yang mulia, dia mengatakan seperti itu. Hakim menanyakan Mas Yesus 850 juta, ini perintah dari Pak Kasdi untuk koordinasi dengan Ibu Joyce. Ibu Joyce ini adalah Joyce Triatman, wakil bendahara umum dari Sahroni dan kita tahu ini sebelumnya teman jurnalis kita juga ya Mas Ersu dulu di sebuah televisi nasional juga ini dia pernah menjadi presenter gitu dan wartawan gitu ya. Dan kemudian dikatakan ya bahwa dia ingat betul, saksi ini ingat betul bahwa kwitansi pembayaran 850 juta tersebut menggunakan kop surat berlabel logo partai yang didirikan oleh Surya Paloh tersebut yaitu Nasdem gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan kita Mas Hersu, bagaimana ini selanjutnya? Apakah memang dari TPDI Tim Pembela Demokrasi Indonesia begitu mengatakan meminta supaya KPK menyidik kasus ini begitu Mas Hersu karena TPDI memang ini afiliasinya ke PDI ya. Iya betul di sana ada kalau tidak salah ada Trimedia Panjaitan begitu dan para advokat senior lah karena kita ingat ya sejarahnya TPDI ini kan membela Mega dari sejak tahun 96 ketika peristiwa 27 Juli itu kan TPDI ini dia mendampingi Mega dalam berbagai kasus karena Mega memilih jalur hukum begitu kan daripada itu banyak mengatakan bahwa supaya menempuh jalur revolusi begitu. Ya, ini menarik. Jadi memang ada nuansa-nuansa politik yang sangat kental begitu. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Nasdem itu kalau saya lihat ini di websitenya Mahkamah Konstitusi ini memang ada artikel tentang itu dan ini yang menulis artikel itu adalah Metro TV begitu yang artinya ini milik dari Pak Surya Paloh atau artinya berafiliasi juga ya dengan partainya Surya Paloh ini dan kemudian diunggah di MK itu mengatakan seperti ini partai yang terbukti sebagai wadah pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi ternyata bisa dibubarkan walaupun Undang-Undang Parpol mensyaratkan pembubaran parpol hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jika ideologi partai itu bertentangan dengan ideologi negara. Tapi
korupsi itu bisa saja menyasar Ya, kepada pembubaran parpol. ini makin seru ya, ada nuansa-nuansa politiknya di situ ya. Kita Betul tunggu ya. sekali. Jadi orang memang selama ini terfokus pada korupsinya Syahrul Yassin Limpo maksud saya ya. Nanti Betul. karena ini kan melibatkan bukan hanya Syahrul itu, istrinya, anaknya, bahkan cucunya. Jadi bahkan sampai pembantunya ya yang ditransfer ya. Ini memang luar biasa. Tapi yang terakhir ini yang dikutik-kutik oleh TPDI, tim pembela demokrasi Indonesia ini. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Dan saya kira Iya. ini menggambarkan pertarungan yang terjadi saat ini. Tapi jangan lupa, sekarang Nasdem ini kan sudah bagian dari, meskipun belum resmi, bagian dari partai pendukungnya Pak Prabowo. Jadi ya akan sedikit alot nanti pertarungannya itu kalau PDIP memang memilih itu jadi salah satu medan pertempuran mereka gitu ya Mbak ya. Atau bukan Iya, iya. PDIP-nya lah, tim pengacaranya lah gitu ya Mbak. Ya. Iya betul, dan bahkan ini menjadi sandera barunya dari Yes. rezim Ya. kepada Surya Surya Paloh. Paloh, Iya. kepada Nasdem begitu kan. Iya, Jadi ada iya. yang baru begitu. Ya. Juga orang kemudian pengamat mempertanyakan kenapa begitu cepat Pak Surya Paloh itu menukik begitu ya Ya, sesudah ya, ya. Apa dari kaitannya dengan ini gitu ya. iya Ya. betul. Oke, Bagi ya kita mesti hari berbincang, kita ketemu lagi ya besok ya Bagi ya. Masih ada satu hari lagi. Hari Jumat besok. Kita mohon pamit Bagi, saya Harus Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.